Bank BJB mempersembahkan honeymoon itu sebenarnya kependekan, Mbak. Jadi kalau versi awal itu hangat, nikmat, murah nian dulu. Karena di awal pertama kali jualan kita tuh bergerak di segmen harga Batagor 1.750 lah. Nah makin kesini karena kita beralih segmen, jadi nggak masuk tuh. Akhirnya dirubah jadi hangat, nikmat, mantap. Nah si basicnya kenapa jadi honeymoon itu juga random karena ini bisnis keluarga. Pada saat kita cari nama gitu kan, ide dari orang tua saya, kalau ibu saya mintanya Batagor Leker, kalau bapak saya Batagor Maknyus. Akhirnya saya kan nggak ada pilihan tuh, namanya nggak oke lah gitu. Akhirnya apa ya gitu, akhirnya bangun tidur tiba-tiba buka komputer bikin, udahlah ketemu honeymoon sama logonya. Akhirnya dicari kenapa honeymoon, ya itulah pendekannya hangat, nikmat, mantap itu gitu. Nah kalau pada saat kesini jadi si hangat ini jadi standar pelayanan kita sama standar penyajian, disajikan dalam keadaan hangat dengan penuh kehangatan gitu. Nah si nikmatnya di standar produksi. Jadi dari awal kita udah ngestandardisasiin supaya rasanya hari ini, besok, 10 tahun lagi rasanya sama. Kita bikin master recipe-nya juga supaya anak-anak produksi rasanya nggak lari. Terus yang terakhir si mantap ini kita masuknya ke daya saing kita sama yang lain. Jadi kita coba bikin produk dengan kualitas bagus tapi dengan harga yang terjangkau. Kurang lebih begitu sih. Itu memang kalau bisnis keluarga itu memang kusut, Mbak, sebetulnya. Karena ada ada selek antara tugas sebagai part di bisnis sama posisi di keluarga gitu. Nah kalau secara umum sih sebetulnya si honeymoon ini dijalankan sama 4 orang, sama mamah, papa, ade, dan AA gitu. Yang akhirnya semua bidang yang mereka pegang di bisnis ini sebetulnya sesuai dengan fitrah tugas mereka di keluarga gitu. Bapak saya punya pengalaman di perbankan 20 tahunan lah gitu. Sampai akhirnya kami minta untuk pensiun dini untuk megang keuangan si honeymoon gitu. Dia megang finance-nya. Ibu saya sebagai seorang ibu juga, dia yang masak untuk keluarga, R&D produk ada di dia. Terus saya sebagai anak pertama, si operasional segala kebutuhan keluarga, ya akhirnya megang operasional, dan adik saya sebagai yang terakhir dengan latar belakang pendidikan dia juga, akhirnya business development dipegang sama adik saya gitu. Nah memang di perjalanannya agak kusut memang kalau hal-hal yang menyangkut antara tanda kutip adab sebagai di dalam anggota keluarga sama permasalahan di bisnis gitu. Tapi saya bersyukurnya punya orang tua yang jadi
bisa ada cerita gini nih, pagi-pagi kita sarapan, kita ngebahas permasalahan di bisnis. Oh iya, ini harusnya papa, saya bilang, ini keuangan harusnya dipegang. Tunggu bentar, papa udah sarapan belum? Belum. Udah bikin kopi belum? Ntar saya bikin kopi dulu. Bikin kopi dulu, udah gitu, udah ada makanannya, lanjut debat lagi gitu. Nah, saya bersyukur banget sih punya orang tua ya gitu. Kadang-kadang saya pikir, aduh ini agak susah juga. Tapi pada ujungnya sih semua bisa dibicarakan. Terutama karena seselek apapun kami, karena kami keluarga, jadi akhirnya selalu menemukan jalan tengah. Nah, cuma saya sama adik saya akhirnya sekarang polanya untuk segala kebutuhan perusahaan itu harus dibikin secara detail. Misalnya job desk-nya apa, ranahnya sampai mana. Jangan sampai ada orang yang loncat divisi gitu. Semua aturan mainnya harus dibikin jelas supaya menghindari selek-selek kayak gitu. Nah, yang kalau dari sisi yang paling penting nih, sisi keuangan yang terutama suka jadi masalah di bisnis keluarga, dari sejak awal yang menjalankan dari awal kan saya sama mama gitu. Nah, kami hitung-hitungannya udah oke gitu. Kayak si produk harganya 1.750. HPP-nya 1.000. Jadi 300 untuk saya, 300 untuk ibu saya, 150 untuk kembaliin modal ke bapak dulu waktu untuk modal awal. Jadi dari awal sih secara keuangan udah clear banget. Sampai titik sekarang pun udah clear. Jadi setiap orang digaji. Jadi kalau ditanya ceritanya yang kaya siapa? Yang kaya perusahaan sebetulnya. Kalau kami ngambil sesuai kebutuhan gitu. Dengan itu sih permasalahan keluarga itu ya lumayan banyak teratasi lah gitu. Walaupun banyak belajar juga karena konflik-konflik di dalam tuh hampir selalu ada sih di bisnis keluarga mah gitu. Nah ini sebenarnya kalau cerita itu balik ke versi awal nih. Jadi si honeymoon pertama kali ada itu akhirnya kenapa produknya yang kalau secara statistik sih memang yang paling banyak kejual di kita itu Batagor. Kenapa Batagor? Karena makanan kegemaran keluarga kami itu Batagor. Jadi kalau di kulkas produk apa yang selalu ada makanan itu Batagor gitu. Itu yang pertama sampai akhirnya yaudahlah kita jualan Batagor aja. Kenapa? Supaya kita nentuin standar taste-nya tuh enak. Produk yang Batagor yang enak tuh kayak gimana, karena memang kita suka banget, jadi hafal banget nih kita pengen bikin produk yang kayak apa. Mungkin kalau versi sekarang tuh business by passion mungkin kalau versi sekarang tuh. Nah itu dari Batagor. Nah semenjak kesini kenapa kita milih Batagor? Karena ingat saya dari sejak saya zaman SD nih sampai zaman sekarang Batagor itu selalu ada. Nah jadi akhirnya, wah kalau kita jualan Batagor kayaknya nggak akan mati-mati nih, gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga sebetulnya dari awal saya pikir kenapa saya pengen berbisnis, kenapa saya nggak kerja aja sih gitu kan, kayak layaknya teman-teman yang lain. Karena saya pengen ninggalin legacy. Bahasa bapak saya pada saat itu, beliau pernah cerita pimpinan beliau, kepala cabang, terus meninggal. Terus setelahnya keluarganya kayak yang bingung gitu karena biasa dapat streaming income-nya dari suami, terus pada saat beliau tiada jadi nggak ada lagi pemasukan lah gitu. Nah kalau bisnis sesimpel kalau saya ngejalanin bisnis dengan effort yang saya punya sebulan mungkin bisa ngasilin ya 2 juta lah gitu. Tapi pada saat saya meninggal saya bisa mewariskan ke anak saya pemasukan 2 juta sebulan gitu dengan sistem yang udah berjalan. Nah, sebetulnya legacy itu sih yang pengen kita uber gitu. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB. Bank BJB mempersembahkan
Kalau dari fase awal sih sebetulnya kalau cerita track back lagi ke belakang, si honeymoon ini dibikin dari kondisi kita gagal di bisnis sebelumnya. Jadi ancur-ancuran, hilang rumah dan segala rupa sampai akhirnya ngemulai bisnis dengan modal seadanya. Nah, untung bapak saya basicnya orang perbankan, jadi secara keilmuan sudah fakih lah gitu. Nah, dari sana akhirnya kita mulai dengan setengah peralatan usaha pada saat itu pakai peralatan yang ada di rumah. Jadi dimulai dengan modal 4 juta lah gitu kurang lebih. Nah, dari sana dengan pola penggajian yang tadi saya ceritain, akhirnya saya bisa mengembalikan modal. Setelah modal itu kembaliin, nambah lagi modal untuk jualan di tengah lah, pakai mobil pickup gitu, kayak tahu bulat mungkin kalau zaman sekarang. Nah, dari sana mulai masuk ke pola event to event. Nah, dari pola event to event, penjualan udah mulai banyak. Nah, akhirnya kita butuh tambahan modal sebetulnya. Karena bisnis sudah mulai berkembang, produksi udah mulai berkembang juga, butuh peralatan-peralatan tambahan. Nah, dari situ sebetulnya mulai cerita saya kenal dengan Bank BJB sebetulnya. Karena di masa itu dulu diajarin sama bapak saya, coba bikin profile company. Saya bilang, ih perusahaan omset cuma segini bikin profile company buat apa gitu. Enggak, yang penting isi profile company itu menggambarkan si honeymoon itu sebetulnya secara prosesnya udah sejauh mana gitu. Walaupun sesederhana mungkin ya bikin aja gitu. Ya akhirnya saya bikin lah gitu, cerita produksi masih pakai tangan, masih pakai baskom besar gitu. Nah, akhirnya dari sana yang kebutuhan yang kita butuh chiller misalnya, kayak mesin produksi dan segala rupa, mesin vakum apa dan segala rupa. Nah, itu saya jadiin profile company dan kebutuhannya gitu. Nah, itu yang saya ajuin sama BJB gitu. Dan lucunya memang kita tuh bergerak dari kecil banget, itu dari kredit 5 juta doang gitu. Tapi dari sana setelah jadi debitur BJB sebetulnya ada satu kerjasama yang sebenarnya kami cari selama ini gitu. Yang pertama, kalau produk perbankan sebenarnya kan gitu-gitu aja gitu. Bank satu dan bank lain kan nggak ada perbedaan yang signifikan banget gitu. Nah, yang kita cari dari yang kita syukuri dari kerjasama sama BJB itu karena kami tumbuh bersama lah gitu. Pada saat kami butuhnya pada saat itu masih modal kerja, masih untuk peralatan, ya kita kreditnya untuk kebutuhan itu gitu. Nah, pada saat bisnis berkembang, kami butuh marketing apa dan segala rupa, dibantu juga dalam bentuk keikutsertaan kita di beberapa event besar baik di Bandung, Jakarta atau kayak gitu-gitu. Ya akhirnya sampai titik sekarang mungkin udah berapa 10 tahun mungkin ya. Nah, ya kami bertumbuh bareng sih sampai titik saat ini. Jadi bahasanya kira-kira apa yang bisa kita kerja barengin, ya kita kerja barengin lah gitu. Dari mulai saya fase bisnis sendiri, butuh modal kerja atau butuh investasi, sampai beli pabrik ini juga kredit dari situ juga awalnya. Terus kita berkembang, butuh pemasaran yang lebih, dibantu ikut event juga. Sampai akhirnya saya sempat punya komunitas pengusaha kuliner Bandung gitu loh, anak muda gitu. Kita sempat ada satu proyekan bareng juga, jadi kerjasama antara komunitas saya namanya Sindikat Kuliner, BJB sama LPPM Unpar. Jadi kita cerita nih sebetulnya dari UKM ini ada kebutuhan untuk modal, cuma kebanyakan dari mereka nggak bankable. Nah, akhirnya kami cerita ke Unpar, permasalahan di UKM itu seperti ini, akhirnya kita bikin workshop yang alhamdulillah sekitar kalau nggak salah 30%-nya akhirnya jadi bisa lending kredit dan mereka jadi bankable gitu. Sampai titik situ sih gitu, sampai kita punya komunitas dikerjasama barengin. Sampai sekarang kita berubah bentuk juga, kita cerita ya bisa ada supplier yang datang dari debitur BJB yang lain ya. Ya bisa sinergi sih intinya sih.
Nah sebenarnya kalau dari cerita pandemi 2020 dari kita kan ada komunitas nih. Jadi sebenarnya di akhir tahun tuh secara ekonomi pergerakannya udah lumayan kebaca lah gitu. Karena memang keruntuhan ekonomi dari tahun kemarin, terus investasi juga memburuk apa dan segala rupa. Cuma sebenarnya pada awalnya kami tuh rada kurang percaya gitu tentang berita-berita itu. Nah malah di kondisi awal tahun karena bisnis itu lagi bagus-bagusnya banget. Pertumbuhan kami itu ada di angka 150% di kondisi bulan Januari Februari itu. Nah akhirnya malah kita investasi untuk bikin pabrik ini yang asalnya garasi kita bikin jadi produksi katsu dan segala rupa. Kita lengkapi juga chiller-chiller, mesin vakum yang baru, bikin kantor ini dan segala rupa gitu. Nah sampai di bulan Maret pertengahan tiba-tiba ada PSBB dan pandemi berjalan sebegitunya, repot banget kita gitu. Nah untung di pertengahan Maret ini sebelum kondisinya semua jadi parah, kita sempat mitigasi resiko dulu. Kita meeting berempat gitu, sekeluarga. Kita hitung kondisi stok barang yang ada apa, kondisi yang di gudang berapa, kita telepon supplier untuk pengen tahu support mereka sejauh mana, terus kita buka tabungan kita ada berapa gitu. Sampai akhirnya di kondisi saat itu karena flow-nya lagi bagus banget di tahun itu gitu, di masa bulan Maret itu. Kita ada produk melimpah banget. Kalau stok gudang sih kejaga karena kita sistemnya udah oke lah gitu. Cuma karena di masa itu omset lagi bagus, jadi stok barang lagi banyak. Nah akhirnya terbuka lah. Kalau di bulan April kita bisa gaji full. Cuma untuk bulan Maret kita cuma ada tabungannya 50%. Akhirnya pekerja kita bagi dua, tim A, tim B, yang kerja tim A pekan 1 sama pekan 3, tim B pekan 2 sama pekan 4 gitu. Karena kita nggak mau ngezolimin pegawai, potong gaji 50% gitu, kayaknya nggak lah gitu kalau untuk mereka. Gaji manajemen juga dipotong 50%. Nah, daripada kita menyerah pada saat itu, terus kita ngebaca juga pasar. Pada saat itu lagi muncul produk frozen. Produk frozen lagi laku banget gitu. Nah akhirnya kita bikinlah produk frozen. Cuma di masa itu kita sadar bahwa daya beli market itu pasti akan turun. Nah akhirnya kita yang asalnya honeymoon bergerak hanya punya produk satu segmen, kita bikin segmen kedua sama segmen ketiga. Jadi kasarnya asalnya cuma produk yang satunya 10.000, kita bikin produk yang satunya 7.000 sama produk yang satunya 5.000 gitu. Tapi nggak hanya itu, karena kita ngelihat teman-teman udah mulai banyak yang di PHK. Akhirnya nggak cuma bikin produk yang murah, tapi kita bikin pola reseller juga. Segmen kita pada saat itu ibu-ibu sekolah gitu loh. Jadi yang sambil nganterin anak sekolah kan mereka aktif banget tuh bisa jualan di teman-temannya. Ternyata pola itu jalan gitu di Jabodetabek lah. Kebanyakan kita tuh di Tangerang, Bekasi sama Depok reseller itu banyak banget gitu. Dan itu membantu banget di bulan pertama omset kita tinggal 10%. Dari 160% itu di bulan berikutnya meningkat di 30%. Nah, otomatis karena kita punya kewajiban dari kredit yang ada, akhirnya saya cerita nih, Pak gimana ya kondisinya? Karena saya kayaknya dengan kondisi sekarang, dengan sisa omset yang 10%, pegawai saya cut kerja jadi bergantian, terus manajemen kita potong 50% juga, kayaknya nggak mungkin nih kalau kita harus bayar full. Nah akhirnya muncul apa ya bahasanya, relaksasi gitu apa ya? Restruktur, betul restrukturisasi. Nah akhirnya kita dapat kemudahan juga gitu. Jadi bisa bikin perjanjian baru, bayar untuk sekian bulan, sekian persen dulu, ya termudahkan banget sih pada ujungnya gitu. Sampai sekarang akhirnya kita bayar sesuai kemampuan kita dan sesuai perencanaan Bank BJB, ya aman sih sampai sekarang. Nah efeknya, karena kita tidak menyerah pada saat pandemi itu, kita jadi punya 3 segmen,
katalog produk yang asalnya kita punya 10, jadi nggak hanya punya 10, tapi punya 10 katalog dengan 3 segmen yang beda. Jadi pada saat si pandemi sudah mulai membaik, mitra-mitra yang selama ini ngambil produk kita, ataupun mitra yang nggak jadi di masa itu, pada saat kontak ke kita jadi punya 3 segmen. Jadi peluangnya jadi malah makin gede gitu. Kayak contoh ada beberapa tempat wisata yang asalnya mau ngambil produk kita, aduh 10.000 kemahalan, kayaknya nggak dulu deh gitu. Karena sekarang kita ada yang 7.000, ada yang 5.000, ya akhirnya semua bisa ke Grab gitu. Nah pada saat di masa 3 bulan setelah pandemi, nggak hanya balik lagi ke normal, tapi bounce back lagi. Karena mitra-mitra yang lama existing ngambil lagi ke kita, dan mitra baru juga bermunculan juga karena segmen yang ada itu. Ya kalau nggak menyerah sih, rasa-rasanya bisa kelewatin lah gitu. Kurang lebih mah begitu. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB. Bank BJB mempersembahkan Ini kalau balik lagi ke cerita, si Honeymoon tuh asalnya brandnya Batagor Honeymoon. Di 2 apa 3 tahun ke belakang, kita ngerubah jadi Honeymoon Food. Jadi asalnya yang berjualan retail sambil produksi, kita akhirnya konsentrasi full di produksi gitu. Bahasa kita tuh apa ya? Food vendor. Jadi kayak orang mau bikin kaos misalnya, budget berapa, dengan kualitas kayak gimana kita bisa bikin gitu. Nah untuk memperkenalkan perubahan dari Batagor Honeymoon ke Honeymoon Food ini, kita bikin event semacam gathering gitu. Kita undang dari mulai dinas-dinas, BJB juga, teman-teman supplier juga, sama teman-teman pebisnis milenial sekarang gitu. Kita cerita aja gitu, ini Honeymoon tuh begini dengan mimpi pengen meninggalkan legacy produk-produk di masa itu. Kita karena pengembangan produk si Honeymoon ini di produk kearifan lokal, jadi aneka olahan tenggiri tapi yang basicnya makanan Nusantara, pempek, cuanki, batagor kayak gitu-gitu. Nah dalam bentuk event akhirnya kita cerita gitu. Di masa itu sih bingung gitu, ngapain gitu kita sok-sokan gitu, perusahaan cuma segede gini doang gitu, rubah konsep sampai ngundang-ngundang acara gini di salah satu kafe di Bandung lah gitu. Nah ternyata animonya bagus. Dari supplier bisa ketemu sama teman-teman pebisnis baru yang mereka juga ada peluang juga. Dari birokrat juga jadi bisa nge-mapping juga, jadi tahu juga teman-teman pebisnis yang lain, jadi bagus lah gitu. Nah teman-teman di acara itu, kenapa kita nggak bikin grup WA aja? Saya bilang, ngapain dah, saya juga nggak ada cerita sampai ke sana gitu. Ya akhirnya karena permintaan ya udahlah kita bikin. Nah akhirnya ke sini acaranya kita namain Temu Rasa. Karena ya pertama mempertemukan teman-teman ini dengan rasa honeymoon, yang kedua mempertemukan rasa keinginan untuk maju bersama gitu. Nah ini si Temu Rasa ini jadi event, udah berjalan 3 kali lah, yang kita kerjasama sama sama fashion juga, bikin event bareng gitu. Nah di acara itu kita nggak hanya sekedar, tapi kitanya nggak ikut jualan, jadi kitanya nggak modus gitu. Jadi pengennya hanya supaya teman-teman bisnis di Bandung tuh bisa kolaborasi untuk promo bareng gitu. Jalan bareng,
Nah siapa tahu ada yang kesulitan di produksi, ya monggo aja gitu. Nah ini kayak contoh ada satu brand di Bandung namanya Coffee Contrast. Ada teman satu lagi martabak mertua. Nah kita collabs bikin martabak espresso. Jadi di adonannya airnya pakai espresso. Jadi si kopinya pahit, tapi pada saat dicampur keju sama kental manis gitu jadi kayak es kopi susu gitu. Nah pola-pola kolaps itu kita jalani sampai akhirnya jadi satu ekosistem. Jadi teman-teman pebisnis di Bandung sekarang banyak yang kolaps satu warung dengan warung lain apa dan segala rupa. Jadi kita perkenalkan aja, mempersatukan teman-teman, tapi sambil mereka semua bertanya-tanya lah keuntungan untuk honeymoonnya sendiri apa sebetulnya. Ya enggak, saya bilang yang penting mah kita kenal aja dulu, semua bareng dulu. Nah kalau ya kita cerita bisnis kami seperti ini, kalau ada yang perlu ya mangga silahkan, dan itu buka peluang baru untuk kita. Jadi ada satu brand di Bandung juga yang pada awalnya produksi satu produk. Nah dari produksi satu produk ini akhirnya hampir semua produknya produksi di kita. Jadi kan kalau seiring dengan mereka buka banyak restoran, otomatis mereka harus memperbesar dapur pusat. Nah itu lumayan complicated juga untuk bisnis antara ngebanyakin warung sama dapur pusat. Nah sekarang udah mulai ada bisnis yang mengkerjasamakan produksi dapur pusat mereka di Honeymoon Food. Jadi asalnya yang target 1 tahun 3-5 cabang, sekarang mereka bisa buka sampai 8 cabang karena dapur pusatnya di Honeymoon Food. Kurang lebih sih polanya begitu, karena berubah konsep dari retail ke B2B, kurang lebih sih begitu. Yang paling penting di bisnis itu kita harus sadar benar kelebihan kita apa, kekurangan kita apa gitu. Kalau saya sih memilih daripada saya terus mencoba memperbaiki sedikit-sedikit, yaitu saya cobain juga sih. Cuma saya sekarang lebih ke mengeksploitasi kelebihan saya apa dan akhirnya mengkerjasamakan sama pihak lain gitu. Ada orang yang jago jualan, ada orang yang jago produksi. Daripada dua-duanya mencoba di hutan rimba entah gimana, ya kenapa nggak kita kerjasamakan aja, toh matematika mah kan bisa dikurangi bisa ditambah ya gitu. Ya akhirnya sih bisa kolaborasi. Cuma itu efek yang saya syukuri sekarang sih, jadi bisa kolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Pada saat awal jualan nih, saya cerita sama papa, "Pak, kayaknya saya sama mama kami akan jualan batagor." Bilang, "Butuh modal berapa?" Saya pikir sekitar 10 juta. Untuk beli apa? Ya untuk beli keperluan dagang, saya bilang. Keperluan dagang teh apa aja? Ya kayak gitu-gitulah gitu, kompor gini. Terus kamu keluar angka 10 juta tuh dari mana? Ya dari estimasi. Ya nggak bisa gitu. Kan ini uang. Kalau kamu nggak olah dengan baik, bisa jadi uangnya jadi hancur berantakan. Sekarang kalau kamu mau butuh modal, coba kamu ambil kertas, kamu tulis kebutuhan kamu apa, kompor apa, merek apa, belinya di mana, dan jadinya kayak gimana gitu. Dan saya hitung, akhirnya ternyata dari 10 juta yang saya minta turun jadi 7 juta. Nah dari 7 juta itu, Pak bilang, ini kan ada dari rumah, ini bisa dari rumah, ini gini. Terus untuk roda, kayaknya daripada bikin baru, kenapa nggak ambil dari tukang kayu atau besi yang second gitu. Nah akhirnya dari sana saya coba jalanin, nah ternyata dari 10 juta yang saya minta pada faktanya, bisnis itu bisa dimulai dengan modal 4 juta. Nah di perjalanannya, hal-hal yang financial things itu tuh jadi nempel di kita, makanya dari mulai margin kita hitung, sekian untuk gaji kita, sekian untuk kembaliin modal dan apa segala rupa. Kenapa saya cerita itu? Karena harusnya pada saat kita mau pinjem ke perbankan itu, yang harus pertama kali diukur itu adalah kebutuhannya apa dan berapa dulu. Karena terkadang ada orang yang pinjem misalnya, oh saya butuh kredit taruh 50 juta untuk apa, pengembangan bisnis gitu. Tapi pengembangan bisnisnya dia nggak tahu itu mau diapain. Yang ujungnya si kredit yang untuk usaha itu dipakai untuk beli
mobil baru misalnya, jadi nggak sesuai peruntukan gitu. Jadi kalau mau ngambil kredit, pastikan dulu itu kebutuhannya apa, peruntukannya untuk apa. Itu yang pertama. Yang kedua, diukur juga pentingnya punya ya pembukuan yang baik itu supaya kita bisa ngukur payment capacity kita berapa. Jadi jangan mengambil kredit walaupun kita sebut saja punya agunan yang baik, tapi kalau kita nggak punya payment capacity yang bagus juga kan repot juga gitu. Ya akhirnya tinggal sesuaikan tuh antara kebutuhan bisnis sama payment capacity-nya berapa. Jadi supaya nggak repot di tengah jalan. Karena nanti pada ujungnya kalau ada masalah kadang-kadang ya bank apapun gitu, oh ini kalau ada mentok tuh mereka begitu begini, ya salah lu dari awal gitu, polanya begitu gitu. Jadi bakal mentok ya. Kalau selama itu bisa diatur dengan baik, pembukuan bisnis kita juga bagus, rasa-rasanya sih kredit itu bisa jadi salah satu opsi yang baik gitu. Kalaupun tidak kan bisa investor atau apapun itu kan polanya tetap sama gitu. Jadi nggak ada jalan lain selain memperbaiki administrasi bisnisnya juga gitu. Kalau cerita tentang honeymoon food, jadi untuk teman-teman yang kira-kira pengen punya bisnis, pengen punya usaha, ataupun yang sudah punya usaha, karena tadi cerita ada orang yang jago jualan, ada orang yang jago produksi. Kadang-kadang banyak banget nih sekarang orang yang networknya bagus banget, pengen jualan tapi bingung jualan apa ya gitu. Nah itu rasa-rasanya salah satu segmen yang bisa dikerjasamakan dengan si honeymoon food gitu. Tinggal mungkin kita cerita aja visinya mau jadi kayak gimana. Karena banyak juga yang apakah misalnya PO-nya harus berapa. Sebetulnya yang kita cari adalah teman-teman yang memang punya visi bisnis dan niat serius di sana gitu. Contoh kayak tadi yang dilihat tuh ada orang produksi cireng, dia sebenarnya ngambil dari satu pekan 50 pack satu pekan gitu. Jumlah yang cukup sedikit, tapi pada saat saya dengerin ceritanya, si cireng itu dijadiin menu utama di tempat kopinya gitu. Sekarang bisa satu pekan tuh 500 pack gitu. Yang penting punya visi yang bagus, ya kita kerjasamakan sama-sama gitu. Atau bisa juga misalnya pengen punya bisnis keluarga misalnya. Bisnis keluarga daripada keluarga kecil, kenapa nggak keluarga besar aja, misalnya keluarga sebut saja Surya Atmaja gitu. Satu orang jadi holdingnya, yang semua keluarga bisa jualan di semua daerah gitu. Kenapa? Karena si honeymoon food ini sebetulnya kelebihannya dari sisi standar produksi yang udah cukup baik sama pengemasan yang baik. Jadi di tempat jualan juga ngolahnya nggak sulit-sulit amat lah gitu. Karena semuanya udah kita kirim dalam bentuk setengah mateng gitu. Kurang lebih sih begitu. Kenapa nggak perlu takut untuk ambil kredit ke BJB? Karena kalau yang sepengalaman kami, komunikasi yang dibangun itu bisa lebih lancar. Ini kalau cerita lucu nih, sebetulnya di masa pengembangan honeymoon ini ada cerita PDKT dari bank yang lain gitu. Tapi lucunya, kenapa saya tertarik ke BJB pada saat itu? Karena pendekatan mereka dari main PS bareng. Serius. Jadi main PS bareng gitu. Jadi karena hobi kita sama, suka main PS gitu. Jadi mereka ngajakin main PS aja gitu. Terus mereka nggak cerita-cerita juga mau nggak, enggak gitu. Cuma cerita aja pas saat ada kompetisi PS antar perbankan, saya tiba-tiba mewakili BJB gitu, kayak gitu-gitulah gitu. Dan akhirnya menang di pertandingan kayak gitu. Sampai saya pikir ini lucu juga ya, jadi bisa bareng-bareng, yang akhirnya saya jadi nggak sungkan untuk mengkomunikasikan banyak hal gitu, baik dari perkembangan kami juga ataupun kesulitan kami. Ya sebetulnya poin itu sih yang buat kami bertahan sama BJB hingga sekarang gitu. Karena ya itu, kalau produk sih yang lain juga sebetulnya produknya nggak jauh-jauh beda, cuma
poin komunikasi itu jadi poin yang penting. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB.